Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saat-saat ini itu sedang rame pemberitaan menyangkut persepuluhan dalam komunitas gereja Protestan pasca tampilnya pendeta Gilbert. Saya ingin numpang di atas keriuhan ini, di atas keramaian ini untuk menyampaikan sedikit refleksi saya menyangkut panggilan hidup Kristiani yang perlu disadari oleh semua orang Kristiani. Secara khusus, saya menyampaikan ini juga untuk komunitas Kristiani Katolik. Saudara-saudaraku, panggilan hidup Kristiani sebagai orang Katolik tentu saja tidak hanya melulu soal hidup sesudah kematian. Ya, kita ke gereja itu bukan karena kita paranoid dengan neraka. Bukan karena kita takut nanti kalau mati jiwa kita bagaimana, dan karena takut itu maka kita ke gereja pada hari Minggu. Mencintai Allah karena ketakutan masuk neraka itu tidak murni dan menyedihkan. Kalau ada orang Kristen bangun pagi-pagi hari Minggu untuk cepat-cepat ke gereja, tetapi motivasinya adalah karena takut nanti kalau mati ditolak oleh Allah, kita perlu evaluasi motivasi yang seperti itu. Ya, karena itu tidak murni. Ya, mencintai Allah tidak boleh karena takut masuk neraka. Kalau mencintai Allah karena ketakutan masuk neraka, itu berarti fokusnya pada diri, bukan pada Allah. Jadi Allah hanya jembatan untuk menyelamatkan diri. Ya, itu tidak boleh motivasi beriman yang seperti itu. Ya. Panggilan hidup Kristiani adalah sebuah panggilan untuk tinggal bersama Yesus dan mengambil sumber kekuatan dari Dia dan memuncakinya juga bersama Dia. Dalam gereja Katolik itu kita kenal dengan Ekaristi sebagai peribadatan identik orang Katolik. Dan Ekaristi itu adalah sumber hidup sekaligus puncak hidup. Maka kalau ada orang Katolik lepas dari Ekaristi, dia serupa dengan hidup tanpa sumber dan tanpa puncak. Hidupnya ngambang. Jadi, panggilan hidup Kristiani, termasuk panggilan untuk ke gereja, itu bukan untuk mengantisipasi kematian saja, bukan. Apalagi kalau karena takut masuk neraka. Tidak serendah itu iman kita sebagai orang Kristiani. Ya. Mungkin ada orang yang karena takut masuk neraka, dia rajin sekali ke gereja, rajin sekali berdoa pribadi di rumah. Tetapi ya di rumah terus, kunci pagarnya, kunci pintunya, diam di kamar, berdoa terus. Menyucikan diri secara naif, dan menganggap hidup yang seperti itu, hidup yang tak tersentuh seperti itu, adalah hidup yang diharapkan oleh Yesus. Itu salah besar. Panggilan hidup Kristiani adalah tentang tinggal dan berjalan bersama Yesus. Ya, ini tentang tinggal dan berjalan bersama Yesus. Itu artinya hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus menjadi pewartaan, harus menjadi sebuah karya. Hidup kita harus menjadi sebuah berkat, harus menjadi tanda dan kesaksian perihal hadirnya Yesus. Ini baru disebut Kristiani. Jadi kalau Kristen bersorak-sorai memuji Tuhan hanya karena mengamankan diri supaya tidak nanti terjilat api neraka, bukan seperti itu gambaran kekristenan atau gerakan kerohanian yang ditawarkan atau disampaikan, diwartakan oleh Yesus. Ada sebuah istilah yang bagi saya sangat bagus dalam gereja Katolik, yang menyebut gereja sebagai tubuh mistik Yesus Kristus. Tubuh Kristus. Jadi gereja itu disebut sebagai tubuhnya Yesus. Dan kita ini adalah gereja, itu artinya ketika kita masuk dalam komunitas gereja, kita menjadi tubuh dari Kristus. Ya. Jadi gereja itu bukan semen yang dicampur dengan pasir dan air,
lalu dikeraskan dan jadi gedung, jadi bangunan. Bukan, gereja itu adalah kita. Ya. Maka gerak-gerik kita, nafas kita, perkataan kita, perjuangan hidup kita, relasi kita satu sama lain, pekerjaan kita, pendidikan kita, profesionalitas kita harus menjadi penampakan dari Yesus itu. Ya. Intinya, pergerakan kita adalah pergerakan Kristus. Nah, ini idealnya hidup Kristiani itu seperti itu. Oleh karena itulah, saudara-saudari, kalau kita menjadi orang Kristen, itu berarti kita dipanggil untuk turut bersama Yesus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Ya, mewartakan kerajaan Allah di muka bumi, itu panggilan kita. Itu berarti sebuah aktivitas, ya bukan sekedar menunggu. Kita tidak hanya memohon-mohon dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya, kita tidak hanya menyampaikan permohonan supaya kehendak Tuhan itu jadi di bumi ini seperti yang ada di surga. Bukan. Kitalah yang harus menjadi pelaku perwujudannya. Ya, ini. Kalau kita memohon lalu kita diam, apa artinya iman itu? Ya, kita memohon, tapi kita juga menggerakkan diri untuk mewujudkan permohonan itu. Kitalah yang harus menjadi pelaku, pemeran dalam perwujudan kehendak Allah di bumi seperti yang ada di surga. Kitalah yang harus mendukung dan menjadi rekan kerja Kristus untuk mewujudkan kehendak Allah di atas muka bumi seperti di dalam surga. Inilah panggilan hidup Kristiani. Panggilan hidup Kristiani adalah panggilan untuk menjadi aktivis Kristus dan bukan sekedar untuk mengemis keselamatan. Kita harus menjadi aktivisnya Kristus dan bukan mengemis-ngemis keselamatan. Ya, kita beriman bukan sibuk untuk ngurusi kita punya keselamatan. Ya, tetapi kita beriman untuk menjadi aktivisnya Tuhan Yesus. Ini beda sekali pandangan atau cara berpikir seperti ini dengan cara berpikir dari teman-teman kita yang non-Kristen. Maka dari itu, saya mengajak untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Orang Kristen harus peduli dengan pergerakan gerejanya. Nah, ini untuk bisa menjadi aktivis Kristus, untuk bisa menjadi sungguh-sungguh Kristen, kita harus peduli dengan pergerakan gereja kita. Orang Kristen harus menyatu dengan gerejanya, harus kenal gerejanya. Ya, tidak hanya kenal bangku nomor berapa yang kita duduki hari Minggu. Ya, bahkan kita tidak peduli siapa yang membersihkannya. Ini. Kita harus menyatu dengan komunitas beriman kita. Ada orang Katolik yang tidak tahu siapa nama uskupnya, siapa nama pastor parokinya, siapa nama pengurus lingkungan atau komunitas basisnya. Itu orang Katolik yang sangat menyedihkan yang seperti itu. Ya. Orang Katolik itu harus kenal, mulai dari pausnya, uskupnya, pastor parokinya, pengurus lingkungannya, dia harus kenal. Karena apa? Dia perlu menyatu dengan komunitasnya. Mengetahui apa yang sedang digumulinya. Apa yang sedang digumuli oleh gereja saya sekarang? Apa yang sedang menjadi pergumulan lingkungan beriman saya, komunitas basis saya? Apa yang sedang diresahkan? Apa yang sedang direncanakan oleh gereja saya? Apa yang sedang diperjuangkan dan diimpikan oleh gereja saya? Ya, kita harus menyatu di dalam hal-hal seperti itu. Orang Kristen tidak boleh hanya nongol seminggu sekali, lalu memberi 50.000 atau 100.000 dalam kolekte, lalu sudah merasa paling berjasa dalam gereja. Jangan seperti itu. Orang Kristen harus mengenal sungguh gerejanya, sekali lagi harus bersatu dengan gerejanya. Orang Kristen harus ambil bagian dalam perjuangan gerejanya.
harus menyatu dalam keprihatinan-keprihatinan gerejanya, harus peduli dengan perkembangan gerejanya, ya. Mengenal program-program gerejanya, mengenal aksi sosial apa saja dalam gerejanya, dan kita bisa ambil bagian apa dalam gerakan-gerakan itu. Orang Kristen harus peduli dan harus tahu program pembinaan apa saja yang sedang ada dan sedang dijalankan dalam komunitas gerejanya. Nah ini, ya, mengenal seperti ini itu yang saya sangka kita butuhkan. Ya. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang menuntut imamnya harus begini, khotbahnya harus begini, pengurusnya harus begini. Kita sibuk mengkritisi kok begini, kok begitu. Tetapi kita hanya menjadi penonton. Ya. Masuklah dan turutlah di dalam sakitnya gereja, dalam resahnya gereja, dalam sukacitanya gereja. Ya, sekali lagi orang Kristen harus masuk di dalam keresahan gerejanya, di dalam kepahitan, kesedihan dan tangisan gerejanya, termasuk juga hadir dan terlibat dalam kegembiraan dan sukacita gerejanya. Itu baru disebut Kristen. Orang Kristen tidak boleh berpikir bahwa menerima tubuh Kristus dalam komuni hanya kewajiban bagi kepentingan rohani pribadinya. Tetapi itu sebenarnya adalah panggilan untuk mengikat diri dalam komunio, dalam komunitas, untuk turut bersama komunitas membangun tubuh Kristus yang lebih besar, yaitu gereja itu. Saudara-saudari, dalam hal inilah termasuk tanggung jawab keuangan, seperti misalnya kolekte. Ya. Saya katakan kolekte itu sudah diatur sedemikian rupa, minimal dalam gereja Katolik. Berapa persen untuk kaum miskin, berapa persen untuk kebutuhan liturgi, berapa persen untuk pendidikan iman kaum muda. Ya. Jadi kalau seminggu, dalam satu hari minggu, Anda ke gereja dan memberikan kolekte 2.000, padahal Anda memiliki banyak puluhan ribu lain di kantong, Anda memberikan 2.000, Anda ingat, 5% dari 2.000 itu dialokasikan untuk pendidikan atau pembinaan kaum muda kita. Jadi bisa dihitung, 5% dari 2.000 itu berapa? Jadi itulah kepedulian kita dalam satu minggu terhadap pendampingan sekami, pendampingan bina iman anak, pendampingan orang muda Katolik. Ya. Maka tidak heran OMK, sekami sering cari dana. Karena apa? Orang tidak peduli dengan hal-hal itu, dengan pengembangan-pengembangan iman itu. Ya. Dari mana gereja hidup? Dari kita. Kitalah yang peduli pada perkembangan kehidupan gereja. Ya, ini. Saya memberi contoh tadi nominal 2.000 dalam kolekte. Ya. Tidak berarti saya katakan 2.000 itu tidak berarti, bukan itu. Tapi mari kita mampu berhitung. Kalau kita mau mengukur kepedulian, kita juga mengukur hal-hal yang sedemikian. Terlibat juga dalam aksi Advent. Ya, biasanya sebelum Natal itu ada aksi Advent. Terlibat juga dalam pengisian kotak atau amplop APP, aksi puasa pembangunan. Ini bagus sekali istilahnya, aksi puasa pembangunan. Jadi sambil berpuasa, sambil beraksi. Puasa bukan sekedar menyucikan diri, ya bukan, tetapi sebuah praktek yang menjadi berkat bagi orang lain dengan mengorbankan diri. Ini, saya kasih contohnya begini. Kalau kita di Indonesia berpuasa, ya, orang Katolik seluruh dunia berpuasa selama masa Prapaskah, ada 40 hari lebih di sana. Kalau biasa makan sehari 75.000 misalnya, satu hari, satu kali makan 25.000 lah, kita hitung seperti itu. Maka dengan puasa, mungkin kita akan makan hanya 30.000 dalam satu hari. Itu artinya ada 45.000 yang lebih atau sisa. Dan ini disimpan dalam kotak APP. Ya ini. Dikumpulkan lalu diserahkan kepada paroki. Dan itu 100% diserahkan kepada keuskupan. Dikelola di sana dan lihat kegiatan
komunitas orang Katolik di Indonesia yang berpuasa pada masa Prapaskah itu bisa menjadi berkat bagi pengungsi di belahan dunia lain. Ini berguna bagi pengembangan ekonomi di negara-negara miskin yang lain. Jadi, puasa bukan sekedar kesalehan individu, tetapi berpuasa sebagai bentuk panggilan kepedulian. Ini ya. Mungkin Anda biasanya pakai pulsa 1 bulan 100.000. Mungkin kecil itu. 1 bulan 100.000 untuk kebutuhan internet, main game, dan lain-lain. Ya. Tetapi karena sedang berpuasa, Anda komit untuk, saya 50.000 saja sebulan. Tetapi yang 50.000 itu bukan Anda tabung untuk nanti digunakan sesudah puasa. Tetapi disimpan, dikumpul, dan dijadikan sebagai aksi. Jadi puasa adalah kepedulian dengan cara mengorbankan diri. Ya ini. Saya makan 3 kali sehari, sekarang saya mau makan 2 kali saja atau 1 kali saja dalam sehari. Dan dana yang untuk makan 2 kali sehari itu saya mau sumbangkan. Itu peraturan puasa kita orang Katolik ya. Jadi berpuasa karena peduli, bukan berpuasa karena takut mati. Ada juga misalnya Eurastole, itu misalnya seorang pastor yang memberkati motor, rumah, atau fondasi, ladang, itu menggunakan alba, tapi juga menggunakan stola. Ya, itu ada kain yang ditaruh di lingkar di leher sepanjang tubuh. Itu disebut Eurastole. Ya, itu. Ada stipendium misa juga, misalnya amplop intensi di dalam misa. Dalam amplop ada berisi uang misalnya. Itu semua diatur Bapak Ibu, tidak dimakan oleh pastor itu sendiri. Itu diatur oleh gereja. Ada ketetapannya yang masing-masing keuskupan itu beda-beda, tapi itu semua diatur. Ya. Dan itu dilakukan tidak dengan nominal standar tertentu, sesuai dengan kemampuan, tanpa standar khusus. Dan itu dilakukan karena apa? Ada kecintaan pada keberlangsungan karya pastoral gereja. Ini dilakukan atau dipersembahkan karena kepedulian pada gereja dan turut ambil bagian dalam perjuangan gereja. Orang yang masuk dalam menyatu dengan gerejanya, dia akan berpikir, pastor saya ini, dia pakai motor atau pakai mobil untuk mengunjungi saya di stasi. Dari mana dia dapat uang untuk beli solar, misalnya? Dari mana dia dapat uang untuk beli bensin, Pertamax atau Pertalite, misalnya? Itu ada dalam pergumulannya. Sehingga, ya untuk meringankan beban gereja terhadap pendanaan-pendanaan itu. Mungkin dia tidak bisa memberi banyak, tapi minimal mungkin ada 1-2 liter beras, dia bisa berikan. Ya. Dia bisa, pastor titip ini, ubi, kayu, pisang, atau apa. Ya nanti itu juga bisa dikelola oleh gereja, oleh paroki, untuk membantu OMK cari dana misalnya. Sehingga tidak semua anggaran belanja gereja itu semua diambil dari kolekte misalnya. Ini bentuk-bentuk keikutsertaan kita dalam perjuangan gereja. Sangat indah kalau orang Katolik itu memang menyadari panggilan kekristenannya. Singkatnya, kalau mau memakai nama Kristen pada status kita, pada identitas kita, apalagi ditambah dengan Katolik sebagai sifat dari kekristenan itu, kita harus ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Kristus yang saat ini sedang dilanjutkan oleh gerejanya. Ya, ini ya. Kesimpulannya saudara-saudari, dengan menjadi warga gereja, kita menjadi aktivis Kristus. Jangan mencintai Kristus dan gerejanya hanya karena takut masuk neraka. Jangan mencintai karena ketakutan. Jangan mencintai karena ada ketidakjelasan hidupmu. Bukan. Kalau kita mencintai hanya karena ketakutan terhadap diriku nanti bagaimana di masa depan,
itu berarti fokusnya bukan pada yang engkau cintai, tetapi pada dirimu. Dan beriman itu fokus kita pada yang kita imani dan bukan pada diri kita. Cintailah Kristus, cintailah gerejanya, karena hidup bersama Kristus sejak sekarang ini adalah hidup kekal yang sesungguhnya. Jadi hidup kekal itu bukan hanya sekedar persoalan sesudah kematian. Hidup kekal adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.